Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ilaihi ta'ala wa hadiyan wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaikhul bait wa baitil yawmil jami'il mursalin wa jama'a wa rabbil tabi'in وإذا جلنا إلى أحوال إلى إنما كان لكم وحديث مفسر وشرط وقبال وشعر قدر الجلال وشيخ أخذ الرجي وشيخ القلوبي وشيخ الدكاسي وشجرة المحل وشجرة السيوطي وشيخ الإمام الجمال وشيخ الشاوي وشيخ الشوكاني وشيخ محمد الألوسي وشيخ نووي البنتني وشيخ مصطفى المروي وشيخ ابن عاشر وشيخ داود الشعراوي وشيخ الطبي وشيخ الغاز الحيلي وشيخ ويحمد وشيخ بابا الجويني وشيخ محمد الشعراوي وشيخ وخمسة لكي بشيء مستوى رمضان وإلى مشايخنا شوي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 298. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Wa likullin lan iku tetep kedue saben-saben wong wijhatun utawi ngadep tegese kiblat. Huwa kang utawi kullin iku muwalliha madhepi wijhah fastabiqu mongko balapono sapa sira kabeh al khairati ing pira-pira kebagusan. Ayenama takunu ing dalem andinding kon tinemu sapa sira kabeh yakti mongko nekaaken dikum kelawan sira kabeh sapa Allah Gusti Allah jami'an sakabehane. Innallaha sabune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci iku qadirun kuwasa. Kita wasya itu 900 saben-saben umat iku duwe kiblat dewe-dewe. Umat Yahudi kiblate Baitul Muqaddas. Umat Nasara kiblate Matlaq Syamsi. Umat Islam kiblate Ka'bah. Mula sira kabeh supaya padha enggal-enggal tumuju marang kebagusan. Ana ing ndi wae panggonan sira kabeh besok dina kiamat mesti bakal disawanaken ana ing ngersane pangeran lan bakal diwales miturut amale dewi-dewi ana ing alam dunya. Gusti Allah Ta'ala iku kuwasa sembarang kalih. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang mana ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan. Aynama takunu ya'tikum wa jami'an. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha. Kanggone tafsir Jalalain, sebuah tafsir yang sering dikaji di dunia pesantren, niku dikatakan wa likullin ay minal umami. Wa likullin setiap minal umami dari umat. Saben-saben umat wijhatun ay kiblatun. Setiap umat itu mempunyai kiblat. Huwa muwalliha ay wajhahu fi sholatihi, yang mana orang-orang niku umat-umat niku menghadap
ke kiblatnya sendiri-sendiri ketika mereka beribadah. Tanggung tafsir Ibnu Katsir dikatakan wa fi tafsir Jalalain dikatakan wa fi qiraatin muwallaha saged diwaos muwallaha temriki wa fi temriki muwalliha saged muwallaha dan itu termasuk qiraat sab'ah kang mutawatir. Artinya apa? Jadi setiap agama, setiap umat itu mempunyai kiblat sendiri-sendiri yang mana setiap umat itu ketika beribadah menghadap ke kiblatnya masing-masing. Tenggone tafsir karangane Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Munir, niku dingendikaken likulli ummatin wijhatun tuwalliha fi sholatiha. Setiap umat itu mempunyai kiblat yang mana mereka sholat atau beribadah menghadap ke kiblat nikmat, ke kiblatnya masing-masing. Fa Ibrahim wa Ismailu kana yattajihani nahwal Ka'bah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu ketika beribadah, ketika sholat itu beliau berdua itu kiblatnya ke arah Ka'bah. Wa Banu Israil yastakbiluna shahrata Baitul Maqdis. Sementara orang-orang Bani Israil itu ketika mereka beribadah niku mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis. Wan Nasara yastakbiluna al-Masyriq. Sementara orang-orang Nasrani itu kiblatnya menghadap ke arah timur. Terus Nabi Ibrahim teng Ka'bah, orang-orang Bani Israil, Yahudi tenggone Baitul Maqdis, orang-orang Nasrani itu ke timur. Dan kalau jenengan cek teng Google, kalau buka teng Google, sampai sekarang kiblat orang Nasrani juga ke arah timur ternyata. Terus kiblatnya dimanapun orang Nasrani berada, niku menghadap ke arah timur. Lah, wahadallahu al-muslimina ilal Ka'bati. Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang Islam bahwasanya kiblat mereka ke arah Ka'bah. Fal kiblatu mukhtalifatun bi ikhtilafil umami. Maka kiblat itu berbeda-beda di setiap umat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ka'bah, Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil. Sementara orang-orang Nasrani timur. Terus Islam Allah memberikan petunjuk kiblatnya ke arah Ka'bah. Jadi setiap umat itu mempunyai kiblat masing-masing. Dan niku sedaya saking Gusti Allah. Ketika orang-orang Bani Israil disuruh beribadah menghadap Baitul Maqdis, gimana niku perintah Gusti Allah. Semoga orang-orang Nasrani disuruh menghadap ke arah timur, itu memang perintah Gusti Allah. Maka di tenggone lanjutannya dikatakan walaisa al-jihadu asasan fiddin. Kiblat itu tidak menjadi asas di dalam sebuah agama. Karena kiblat setiap umat berbeda-beda, maka kiblat itu bukan menjadi asas, bukan menjadi pondasi dalam setiap agama. Misla tauhidillahi wal imani bil yaumil akhir. Beda dengan tauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dan iman kepada hari akhir. Itu menjadi asas di dalam semua agama. Terus semua agama sing diturunakan Allah marang Rasul-Rasul itu semuanya asasnya itu adalah tauhid, mengesahkan Allah dan iman pada hari akhir. Maka dalam jenengan semerap hadis Kanjeng Nabi kuwata sing diawali kata hadis Kanjeng Nabi mangkana billahi wal yaumil akhir. Karena memang itu adalah asas di dalam setiap agama. Dinilai kiblat itu bukan sebuah asas, bukan sebuah pondasi. Lanjutannya tentang tafsir Al-Munir dikatakan wal matlubu an taslimu li amril wahyi wa tanfidut taati. Dan yang dicari adalah taslim. Taslim itu tunduk pasrah.
Di amril wahyi, tunduk pasrah terhadap perintah wahyu. Wa tanfidut taati, dan melaksanakan ketaatan. Jadi kalau sudah Allah memerintahkan menghadap ke Ka'bah, ya sudah kita taslim dengan perintah wahyu. Dikongkon nang Baitul Maqdis ya nang Baitul Maqdis, maka dikongkon balik nang nggone arah Ka'bah ya sesuai dengan perintah wahyu, dan kita buatan fidut taati, dan kita melaksanakan taat. Jadi mboten perlu dipertanyakan mengapa kok Allah mengatakan begini, mengapa kok Allah memerintahkan begitu. Lek wis perintah wahyu, kita tinggal melaksanakan saja, sudah pasrah. Hal seperti ini itu dikatakan oleh orang-orang yang terlalu mengedepankan akal sebagai doktrin agama. Saiki niku usum orang-orang yang mengandalkan akal pikirannya niku mempertanyakan mengapa kok Allah niku mengharamkan babi. Niku dibahas sedemikian rupa oleh mereka yang terlalu mengedepankan akalnya. Sebenarnya babi itu berdasarkan pemikiran mereka, babi itu butuh air yang sangat banyak, sementara di Timur Tengah itu krisis air. Lek gak diharamno engko air engko digawe babi kabeh. Padahal kalau sudah perintah Allah, sudah tidak perlu dipertanyakan lagi apa kok diperintah ini, apa kok diperintah itu. Dan ini adalah bagian dari keimanan. Pun boten usah katut ambek golongan orang-orang yang terlalu mengedepankan akal, gitu. Karena kalau seseorang itu terlalu mengedepankan akal, bahkan bisa jadi orang-orang yang mengedepankan akal itu akan mempertanyakan keeksistensian Tuhan. Ini mungkin insya Allah kita bahas pada akhir ayat ini. Nah, ini sudah banyak orang-orang yang seperti itu, mempertanyakan keberadaan Tuhan. Apakah Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu tidak ada? Itu banyak. Bagian dari keimanan adalah percaya dan pasrah pada perintah wahyu. Allah memerintahkan ngeten, ya pun wis seperti itu. Dikongkon ngadep Baitul Maqdis awalnya ketika hijrah ke Madinah, ya sudah, tidak usah dipertanyakan kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu, kok marang dibalik nomane nanggone Ka'bah. Tidak usah dipertanyakan seperti itu adalah perintah wahyu, kita tinggal melaksanakan dengan taat. Lanjutannya ayat, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Pertanyaannya, napa sing dimaksud kebaikan dengan ayat niki? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu di dalam berbuat kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksud di ayat niki? Secara garis besar, kalau kita melihat konteks ayat, kemudian tafsir Al-Qurtubi dikatakan badiru ma amarakum wa azza wa jalla min istiqbalil baitil haram. Kalau kita lihat secara konteks ayat, maka sing dimaksud fastabiqul khairat teng ayat ini, maka bersegeralah kamu sholat menghadap Baitul Haram, menghadap Ka'bah. Karena awalnya kan dari Baitul Maqdis terus diperintah untuk menghadap ke Ka'bah. Tapi secara konteks ayat, bersegeralah kalian semua untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Itu secara konteks ayat. Tapi secara global, secara umum, yang dimaksud fastabiqul khairat teng arah tenggone ayat niki, wa in kana yatadammanu al-hassa 'ala mubadarati wal istijali ila jami'i ta'ati bil umumi. Sing dimaksud fastabiqul khairat secara global itu adalah berbuat kebaikan apapun itu bentuknya, bersegera untuk melakukan ketaatan secara umum. Itu sing dimaksud fastabiqul khairat. Tapi secara garis besar,
fastabiqul khairat teng ayat niki yuk berbuat baik secara keseluruhan apa saja. Tapi ulama ahli tafsir, karena ini yang membahasnya ulama ahli tafsir, itu menurut ulama ahli tafsir itu ada pesan yang tersirat di dalam ayat fastabiqul khairat. Lek secara konteks ayat fastabiqul khairat itu dikongkon segera sholat untuk menghadap ke Ka'bah. Secara garis besar dikongkon melakukan ketaatan secara umum. Tapi ada pesan yang tersirat di dalam ayat fastabiqul khairat tenggone ayat ini. Napa niku? Dan mriki dikatakan wal makna al muradu al mubadaratu bisolati awal waktiha. Sing dikarepno karo Gusti Allah tenggone ayat ini secara tersirat adalah sholat di awal waktu. Fastabiqul khairat, maka sholatlah kalian semua di awal waktu. Itu adalah makna yang tersirat. Makna yang tersirat, bukan makna yang tersirat. Dan ini dibahas tenggone tafsir Al-Qurtubi begitu panjang. Terus ada sebuah hadis niki populer, kita kenal karo hadis niki, kita tahu karo hadis niki, cuman hadis niku yang kita kenal itu 3 Jumatan. Wong mek budal Jumatan lek awal oleh unta. Niku memang ada hadisnya, tapi ada hadis yang lain, nggih. Temen iki diriwayatkan saking Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol innama masalul muhajiri ila sholati kama salillazi yuhdi al badanana. Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang bersegera melaksanakan sholat itu seperti orang yang berkorban unta. Jadi gak hanya untuk Jumatan saja, untuk sholat 5 waktu, untuk sholat 5 waktu mungkin dengan catatan bagi keterangan ini. Untuk sholat 5 waktu pun sami, tidak hanya Jumatan. Orang yang mensegerakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu nikman, sing pertama kaya wong kurban unta. Sumallazi ala asari kallazi yuhdi al-baqarah. Kemudian setelah itu tingkatannya wong sing mensegerakan sholat 5 waktu nikman kaya wong sing kurban sapi. Sumallazi ala asari kallazi yuhdi al-kabsyah. Kemudian setelah itu wong sing mensegerakan sholat 5 waktu itu seperti halnya orang yang berkorban domba, kabes, betis kibas domba. Sumallazi ala asari kallazi yuhdi ad-dajajata. Kemudian setelah itu orang yang mensegerakan sholat setelah itu tingkatannya seperti orang yang berkorban jagung, ayam jago itu jajah. Sumallazi ala asari kallazi yuhdi al-baydata. Kemudian paling buncit orang yang mensegerakan sholat nanggone posisi paling akhir itu seperti orang yang berkorban endok. Itu hadisnya kan populer, tapi yang kita tahu hadis itu dipakai untuk Jumatan. Tapi ternyata tidak hanya Jumatan. Sholat 5 waktu pun seperti itu. Sholat 5 waktu pun seperti itu. Dan hadis yang sudah sangat populer, hadis riwayat Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mali as-sholatu fi awwali waqtiha. Sebaik-baik amal adalah sholat di awal waktu. Terus yang dimaksud fastabiqul khairat teng ayat ini secara tersirat sholat di awal waktu. Tapi ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Makanya teman-teman dikatakan, wahada ikhtiyar Syafi'i. Ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i. Hadisnya jelas khairul a'mal as-sholatu fi awali waqtiha. Ternyata ulama ini berbeda pendapat. Mboten kabeh ulama itu sepakat kalau sholat di awal waktu itu adalah perbuatan yang paling baik. Tidak.
Sebab kenapa? Enten sebuah hadis. Tapi dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal waktu ridwanullah. Awal waktu itu adalah keridhaan Allah, ridhone Gusti Allah. Awal waktu sholat itu adalah ridhone Gusti Allah. Wa wastul waktu rahmatullah. Pertengahan waktu sholat di dalam pertengahan waktu itu adalah rahmatnya Allah. Wa akhirul waktu afwuhu, dan sholat di akhir waktu itu adalah ampunan Allah. Jadi sholat nang awal waktu oleh ridhoni Gusti Allah, sholat nang pertengahan waktu oleh rahmati Gusti Allah, sholat nang akhir waktu oleh ampunani Gusti Allah. Zada Ibnu Arabi menambahkan qala Abu Bakar berpendapat ridwanullah ahabbu ilaina min afwihi. Terus si Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, ridhone Gusti Allah itu lebih disukai daripada ampunannya Gusti Allah. Kalau hal ini mana? Ridhone Gusti Allah itu lebih kita sukai daripada ampunannya Gusti Allah. Kenapa? Fa inna ridwanahu anil muhsinin wa afwahu anil muqassirin. Sebab ridhone Gusti Allah itu diberikan kepada orang-orang yang baik, yang melakukan kebaikan, yang melakukan kebaikan. Sementara ampunan Allah itu diberikan kepada orang-orang yang kurang melakukan kebaikan. Makanya di kapan ada kalau terang, wong gak bisa oleh ridho Allah. Niku senajan sing dilakoni titik, itu dibalas karo Gusti Allah sangat banyak. Sebab wis oleh ridho pangeran. Sementara ampunan Allah niku diberikan kalau seseorang itu melakukan kekurangan. Berarti ridho ambek ampunan luwih enakan ridho. Makanya menurut niki sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, akhirnya Imam Syafi'i berpendapat semua sholat 5 waktu itu yang paling afdol dikerjakan di awal waktu. Beda kawan Abu Hanifah. Lalu dikatakan bahwa Abu Hanifah akhirul waktu afdol. Menurut Imam Abu Hanifah, sholat di akhir waktu itu adalah sholat yang baik, yang paling baik, yang paling afdol. Li'annahu waktul wujubi, karena sesungguhnya sholat di akhir waktu itu adalah waktu yang wajib. Jadi lek jenengan kepingin pindah mazhab Abu Hanifah, enak sampean sholat di akhir waktu terus. Gak harus awal waktu. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, sholat di akhir waktu itu adalah sholat yang paling baik, karena itu adalah waktu yang wajib. Beda kan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu membuat kebaikan. Terus diperinci mana sholat di awal waktu, ternyata tidak semuanya. Imam Syafi'i berpendapat semua sholat itu dikerjakan di awal waktu, sementara Imam Abu Hanifah berpendapat sing paling apik sholat itu nanggone akhir waktu. Jadi orang kok bisa ngarekno sholat ojo dipaidu. Mungkin wong wis niru pendapat Imam Abu Hanifah. Sembayang asar jam 5, sembayang zuhur jam 2. Itu kok ngalor pendapat Imam Abu Hanifah. Tengah tafsir Al-Qurtubi ini dikatakan, dan jenengan betul percaya jenengan tinggal di tafsir. Tapi Imam Malik itu memerinci di antara sholat 5 waktu itu gak kabeh apik dikerjakan di awal waktu. Kalau kalian ini mana? Menurut Imam Malik, tidak semua sholat 5 waktu itu baik dikerjakan di awal waktu. Dua yang ada hadis sahihnya, kalau itu dikatakan sing apik di awal waktu menurut Imam Malik itu adalah sholat subuh dan sholat maghrib. Jadi kali Imam Malik diperinci, sholat subuh itu hadisnya sahih,
Kula dolek iman hadis teng Sahih Muslim hadis nomor 645. Sing data Sahih Muslim jenengan buka. Kula buka soal wau. Kula doleki teng Sahih Muslim hadis nomor 645 hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Tengriku dikatakan an-nasuku fali hadisi Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli as-subha fayansharifu an-nisaa mutalaffiatin bi murutihinna ma yu'rafna minal ghalasi. Sesungguhnya Kanjeng Nabi ketika berangkat sholat subuh nang masjid niku orang-orang perempuan itu berangkat itu menggunakan pakaian yang tertutup, kemul atau pakaian dingin sehingga mereka tidak mengenal antara satu sama lain. Podo-podo wedoke niku mboten semerat. Jadi masih sangat pagi, masih gelap. Jadi sholat subuh menurut Imam Malik itu dikerjakan di awal waktu. Sedangkan dalil sholat maghrib hadisnya juga sahih. Tenggone hadis Sahih Muslim hadis nomor 636 tenggone dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusolli al-maghriba idza gharabat asy-syamsu wa tawarat bil hijabi. Kanjeng Nabi sesungguhnya Kanjeng Nabi itu sholat maghrib ketika matahari baru saja terbenam dan tidak kelihatan lagi. Jadi terbenam wis gak ketok bisa ngingini maneh sudah melakukan sholat maghrib. Jadi atas dasar dua hadis niki, dua hadisnya Sahih Muslim karo ini menurut Imam Malik lek sholat maghrib ambek sholat subuh iku sing apik nanggone awal waktu. Sing apik nanggone akhir waktu iku sakjane sholat isya. Hadisnya sahih. Teng Sahih Muslim hadis nomor 639. Sahih Muslim hadis nomor 639 teng mriku riwayate Imam Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar. Terus menurut Imam Malik teng mriki dikatakan wa amal isya'u fatakhiruha afdalu liman qadara alaihi. Terus Imam Malik salat isya itu sing api di akhirno nanggone akhir waktu itu lebih baik liman qadara alaihi bagi mereka yang mampu. Jadi bagi mereka yang mampu salat isya itu luwih api nanggone akhir waktu. Tapi lek gak iso ya awal waktu wae. Tapi sing api itu nanggone akhir waktu. Sebab napa? Hadisnya sahih riwayat Ibnu Umar, Sahih Muslim hadis 639. Teng mriku diceritakan Ibnu Umar cerita, makas nadzata lailatin nantaziru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sholatil isya'i al-akhirati. Kita para sahabat itu pernah menunggu Kanjeng Nabi suatu malam zata lailatin, suatu malam ketika isya itu kita pernah menunggu sholat isya bersama Rasulullah. Fatakhir segi satu isya akhirati, sholat isya sing akhir ditunggu kali sahabat-sahabat. Fa kharaja ilaina hina dhaba sulaili aw ba'dahu. Kemudian kita itu menunggu sampai sepertiga malam atau bahkan sesudah sepertiga malam. Hitungan sepertiga malam niku ya apa? Hitungan sepertiga malam niku antara isya sampai subuh. Itu dibagi telu. Misal isya jam 7, subuh jam 4. Berarti ono 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 9 jam. 3 jam pertama itu sepertiga awal. 3 jam setelahnya itu adalah sepertiga yang kedua. 3 jam berikutnya itu adalah sepertiga yang terakhir. Jadi umpama isya itu jam 7, subuh itu jam 4, maka jam 7 sampai jam 10 itu adalah sepertiga yang pertama. Jam 10 sampai jam 1 itu adalah sepertiga yang kedua. Jam 1 sampai jam 4
itu adalah sepertiga yang terakhir. Nah, sahabat-sahabat itu menunggu Kanjeng Nabi medal saking dalam niku sampai sepertiga akhir, bahkan setelah itu. Jadi kira-kira sampai jam 1, bahkan sesudah sampai setelah itu bisa sampai jam 2 dan seterusnya. Kemudian dikatakan fala nadri asyai'un syaghalahu fi ahli aw ghairu dzalik. Kita tidak tahu apakah Kanjeng Nabi sibuk dengan keluarganya ataukah ada kesibukan yang lain sehingga Kanjeng Nabi tidak keluar sampai sepertiga akhir nikmat. Faqala hina kharaja. Kemudian setelah itu Kanjeng Nabi medal saking daleme terus ngelomoni sahabat, terus matur marang para sahabat, innakum lanantadziruna sholatan la yantadziruha ahlu dinin ghairukum. Sesungguhnya kamu semua menunggu sholat seperti ini itu tidak ditemukan di agama yang lain. Jadi nanggone ya kira-kira mawon nanggone agama liya iku gak ono sholat semacam isya sampai sing begini kaya ngono. Tidak ditemukan di agama yang lain. Walaula ayyakasula ala ummati la sholaitu bihim hadisa. Kalau saja ini tidak memberatkan umatku, maka saya akan mengimami mereka di waktu seperti ini. Jadi seumpama gak memberatkan umat Kanjeng Nabi, Nabi itu akan mengimami sholat isya itu di waktu sepertiga akhir, bahkan setelah itu. Bahkan setelah sepertiga akhir, ya, maksudnya setelah sepertiga akhir lek awalnya jam 1 ya mulai jam 2. Setelah niku summa amara al muadzina fa aqama sholat wa sholat. Kemudian setelah niku Kanjeng Nabi memerintahkan sahabat untuk azan, kemudian qomat, kemudian sholat. Niki, ya, saya niki kalau tinggal gak ono arek-arek pondok sing lawas. Kulo kali lari-lari cangkir, niku biyen ngamal niki sangat lama. Jadi lek sembahyang isya, niku akhir. Niku sangat lama, niku saking boten enten arek sing teko niki. Biyen niku arek cangkir niku lek kumpul niku dina Jumat kali dinten Ahad. Niku lek salat isya niku jam 3, mari ngono langsung wiritan tembus subuh. Mari subuh langsung turu tapi. Mari subuh langsung turu tapi ini. Tapi sebaiknya saya jam 3 setengah 3 ke Jembang Isya niku langsung jeduk sampai subuh. Niki sing anyar-anyar teng pondok mboten menangi biyen koyo ngoten niku. Tapi biyen seperti itu bukan karena ingin sebayang kari ngoten tidak, tapi kan memang tahu kalau ada hadis sahih Kanjeng Nabi matur seandainya saja umatku tidak keberatan, aku tidak memberatkan umatku, ya. Tidak memberatkan umatku, maka aku akan mengimani sholat isya di waktu seperti ini. Di waktu seperti ini adalah sepertiga yang akhir. Dan lalu Kanjeng Nabi memerintahkan azan, terus qomat, terus sholat. Coba nanggone kene azan isya jam 1 lagi keremongi wong bareng. Tapi hadisnya sahih. Jadi sholat isya menurut Imam Malik itu sing apik nanggone akhir waktu, tapi bagi mereka yang mampu. Sedangkan sholat zuhur Imam Malik niku tidak menyukai sholat zuhur ketika matahari itu masih berada di atas kepala. Tapi kalau kan azan langsung sholat, Imam Malik itu boten remen. Bahkan Imam Malik mengatakan tengene mriki pundi tilka sholatul khawarij. Lek ono wong sholat zuhur sering jinan dhuwur sirah di atas kepala, jinan di tengah-tengah sirah, itu seperti sholatnya orang khawarij. Sebab menapa? Ada sebuah hadis sahih. Kula tingali hadis sahih teng Sahih Bukhari. Sahih Bukhari hadis nomor 539. Kula cek temenan iki wonten ini. Tenggone hadis Sahih Bukhari hadis nomor 539. Teng mriku ada salah satu sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin.
Kita itu pernah melakukan perjalanan bersama Kanjeng Nabi. Fa'arada al-mu'adzinu ayyu'adzina lizuhri. Kemudian salah satu sahabat di antara kita itu hendak azan, hendak melakukan azan. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam abrid. Terus Kanjeng Nabi matur abrid. Abrid niku saking lafaz baroda. Abrid niku maknane dinginkanlah. Maksudnya abrid dinginkanlah itu entenono sik sampai adem. Summa arada ayyadana faqala lahu abrid. Kemudian setelah sekian waktu, setelah beberapa waktu sahabat kabeh azan malih, Kanjeng Nabi nggih matur abrid. Entenono adem dhisik. Hatta ra'ayna faidun at-tawli, sampai kita bisa melihat bayang-bayang sebuah bukit. Jenengan bayangno bukit, bukit gunung kecil. Niku lek srengenge jeneng dhuwur kan gurung ketok ayang-ayangan. Baru lek srengenge wis ke arah barat, wis rada condong rada akeh nang gone kulon, niku kan baru ketinggal ayang-ayangane bukit niku man. Kanjeng Nabi matur seperti itu. Entenono sik sampai ketok ayang-ayangane bukit itu. Baru setelah Kanjeng Nabi melihat bayang-bayang bukit itu, baru akhirnya sahabat azan. Lalu Kanjeng Nabi matur, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syiddatal hurri min fayhi jahannam. Sak temene panase nang donya niku karena hembusan neraka jahanam. Jadi saking panas iki kok ana wong iki neraka bocor, iki ana iku nih, ana dalil iki ada hembusan dari jahanam nih. Saking panas. Memang seperti itu. Hadisnya sahih. Fa idza stadda al hurru fa abridu bisolati. Kalau kamu mengalami kepanasan yang sangat terik, panas yang sangat terik, maka tunggulah sholatmu sampai cuaca itu dingin. Artinya matahari itu wis rada ke arah kulon. Tapi ternyata ada hadis sahih juga teng sahih Muslim, riwayat Jabir bin Samurah. Hadisnya sahih, hadis nomor 612. Temriku dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli adzuhra idza hadat asy-syamsu. Kanjeng Nabi niku ternyata ketika sholat zuhur itu sholat ketika matahari telah condong dari tengah ke arah barat. Jadi gak ngenteni sampai benar-benar rodok mulang tidak, tapi sedikit condong ke arah barat itu Kanjeng Nabi sudah melakukan sholat zuhur. Akhirnya dua hadis ini dikompromikan, teng mriki dikatakan iza kana al-harru abradu bisolati wa iza kana al-bardu ajib. Lek musim panas, lek sholat zuhur itu tundaan sampai adem tinggi. Tapi lek musim dingin, sholat zuhur nanggone awal waktu. Itu adalah mengkompromikan dua hadis sahih di bawah. Kita encok urip nanggone kene, lek panas ya gak sepiro panas, lek adem ya gak sepiro adem. Tapi lek nang Saudi, teng Arab mriku ketika musim panas, ini panasnya luar biasa. Di atas 40 derajat. Ini sampai 40 derajat tagak nih. Sampai di atas 40 derajat. 42, 43, 44 itu adalah hal yang wajar. Betapa panasnya. Gak ono AC gitu. Saya ingin nang Madinah masih panas, aman-aman saja mlebu masjid wis adem. Tapi biyen begitu panasnya, sehingga sampai 40 di atas 40 derajat. Ketika musim dingin di bawah 10 derajat. Ketika musim dingin. Jadi lek panas sholat zuhur diakhirkan, lek sholat zuhur ketika musim dingin diawalkan, disegerakan. Itu menurut Imam Malik. Sementara asar niku sami karo maghrib karo subuh. Sing api itu ning gone awal waktu. Jadi asar, maghrib, subuh itu awal waktu, isya nang gone akhir waktu, zuhur apa dari cuaca.
lek cuaca panas sholat rada diakhirno, lek musim dingin sholat zuhur disegerakan, dan semuanya ada hadisnya. Jadi maksudnya kalau nopo tentang fastabiqul khairat niku man, tidak semua ulama niku sepakat kalau sholat yang bagus itu di awal waktu. Tapi sing kudu dieling, nggih, temriki dikatakan la khilafa fi madzhabina. Tidak ada perbedaan di mazhab kita. Bahwasanya nopo? Mengakhirkan sholat berharap bisa sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat di awal waktu tapi diwian. Niki salone rada gak enak niki ya. Kalau baleni mana? Sholat berharap bisa jamaah di akhir waktu itu lebih baik daripada sholat sendirian di awal waktu. Jadi jenengan misalnya gitu, isak nang ngene embong, aku golek mulih aku iso jamaah mbek koncoku misalnya. Wis aku tak sembahyang karyae. Kalau sembahyang zuhur atau sembahyang asar sholat apa saja. Tapi sampai mempunyai harapan di akhir waktu itu bisa sholat jamaah, itu lebih baik daripada jenengan mampir nang gone mushola, jenengan mampir nang masjid tapi sholat dewi. Itu tidak ada perbedaan pendapat. Terus bagaimana solusinya? Lek pancen kaya ngoten. Jadi sing apik kan jamaah nang gone awal waktu. Niku yang ideal. Yang ideal menurut Imam Syafi'i. Sing apik yo sholat jamaah di awal waktu. Tapi semua ini sepakat, semua mazhab sepakat bahwasanya lebih baik sholat jamaah di akhir waktu daripada sholat sendirian di awal waktu. Maka bagaimana solusinya? Solusi ini, ketika awal waktu kok gak iso jamaah, bukan karena nang kantor, bukan karena ngopo urusan apa, sama sholat sendiri. Niki boten diterangno. Ini buatan tapi ini insya Allah terang. Misalnya dengan tengku di mawon, teng kantor, di perjalanan atau seperti apa. Ketika masuk waktu sholat, maka sampai sholatlah walaupun sendiri. Engkau dalam perjalanan, setelah itu nanggone pertengahan waktu atau nang akhir waktu, kok ketemu jamaah, maka Anda lebih baik disunahkan untuk melakukan sholat i'adah. Sholat i'adah ini kenapa? Sholat i'adah itu secara bahasa itu mengulangi sholat. Sampai habis sholat zuhur tapi diwian, terus ketemu jam loro ketemu ono wong jamaah, lebih baik jenengan melakukan sholat i'adah melok jamaah. Niku sing saya. Jadi sholat i'adah niku secara bahasa itu adalah mengulangi sholat. Mengapa kok mengulangi sholat? Karena sholat pertama ada ketidaksempurnaannya. Sholat pertama niku ono sing gak sempurna sehingga mengiadah sholat, mengulangi sholat agar sholat yang kedua itu lebih sempurna. Tapi dia gak kabeh iso diiadah, tidak. Ono syaratnya. Salah satu syarat kita bisa melakukan sholat i'adah itu adalah sholat yang kedua itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat yang pertama. Sholat yang kedua itu harus lebih sempurna daripada sholat yang pertama. Misal jenengan sholat zuhur jam 12 diwian, marang jam setengah loro kalau wong kok jamaah sholat zuhur, sampai nek ikut sholat yang kedua, sholat jamaah niku kan dhuwur ndi derajate, sempurna ndi jamaah karo sholat dewi jamaah, sehingga jenengan disunnahkan
untuk mengiadah sholat niku mang. Sebab sing sholat kedua itu adalah jamaah. Niki mboten sepiro populer. Mboten sepiro populer. Kata-kata ngenten arek-arek niku nggih. Arek-areknya kata-kata ngenten. Kita sholat isya niku mantun acara niku sholat isya. Jam 12 niku sholat isya. Mantun wagian niku sholat isya. Enten arek wis sholat tapi sholatnya dhewean. Aku sholat mang, dhewe atau jamaah? Dhewe. Ya lek dhewe kuduwe yo melok jamaah iki mang. Karena derajatnya sholat yang kedua itu lebih tinggi daripada sholat yang pertama. Dalilnya apa? Teng kitab I'anatul Thalibin juz kali halaman 9. Teng mriku diceritakan li'annahu sallallahu alaihi wasallam sholat asubah. Kanjeng Nabi itu pernah sholat subuh. Faro'a rajulaini lam yusolliya ma'ahu. Kemudian kanjeng Nabi ini melihat ada dua orang yang tidak sholat bersamanya. Wis kabeh sholat, gampangane kabeh kanjeng Nabi badhe sholat, terus ana wong loro kok gak melok sholat. Terus ditangketi ditangketi kali kanjeng Nabi, ma mana'u ma antu sholliya ma'ana. Apa yang mencegah kamu sehingga kamu tidak sholat bersama kita? Qala shallaina fi rihalina. Kita sudah sholat di rumah kita. Terus kanjeng Nabi dawuh, idza shallaituma fi rihalakuma. Lek awakmu wis sholat nang gone omahmu, summa ataituma masjidah jama'atin. Kemudian kamu datang ke masjid yang melakukan sholat jamaah, fasolliyaha ma'ahum, maka sholatlah kamu bersama mereka. Fa innaha lakum nafilatun, karena itu adalah bentuk kesunahan. Sholat nang omah ambek sholat nang masjid derajatnya otomatis luwih gede sholat nang gone masjid. Sholat jadi imam ambek sholat jadi makmum itu derajatnya lebih tinggi menjadi imam. Jadi misalnya lek nang gone kene gak iso digawe contoh. Misalnya ketika dolen nang omahe kanca, nggih. Terus nang gone omahe kanca sholat jamaah terus dadi makmum. Terus mulai nang gone omah ketemu bojone. Terus nang gone omah sholat maneh ambek bojo dadi imam. Derajat imam karo makmum duluran imam. Maka mengiadah sholat seperti itu tadi bisa. Karena derajat sholat yang kedua lebih tinggi. Sing siji nang masjid, siji nang omah otomatis derajatnya lebih tinggi nang gone masjid. Sing siji jamaah, siji enggak otomatis derajatnya lebih tinggi jamaah. Pokoknya sholat sing nomor loro iku luwih gede, luwih besar derajatnya, maka Anda tetap disunahkan untuk melakukan iadah. Tapi lek sholat yang kedua niku derajatnya malah lebih rendah. Mas misalnya nang kene dadi imam terus nang gone kono dadi makmum, nang kene masjid terus nang gone kono duduk masjid, nang kene jamaah terus nang kono tambah gak jamaah, maka tidak disunahkan untuk mengiadah sholat. Niki bukan sepiro populer, tapi ini adalah sebuah kesunahan yang mungkin bukan banyak orang yang tahu. Terus salah satu syarat memang sholat iadah itu harus dilakukan di saat waktunya yang masih ada. Ya, otomatis ketika isya ya dilakukan isya. Ojo wis subuh, ya jenenge bukan sholat iadah, ya sholat qadha berarti. Terus mengulang sholat itu hanya satu kali. Jadi buatan sakit, iadah balik itu buatan sakit. Jadi mengulang sholat itu hanya satu kali. Terus syarat yang keempat, pelafatan sholat iadah ini pun senajan hukumi sunnah, tapi pelafatannya di dalam hati ini pun tetap usolli fardhol maghribi, usolli fardhol isya'i. Walaupun statusnya mengiadah ini pun sunnah, tapi pelafatan niat tetap fardu. Jadi tetap usolli fardhol zuhri kaya niat biasa ngoten niku tapi mengiadah.
mengiadah. 5. Sholat yang diulang adalah sholat ada, bukan qadha. Ya pasti ya, qadha kan ya beda lagi ceritanya, beda lagi. Dan yang terakhir, sholat yang pertama statusnya sah. Jadi sholat yang pertama sah, tapi karena kurang sempurna, terus akhirnya mengiadah sholatnya. Kita lanjutkan. Aina takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Teman tafsir At-Tabari niku dikatakan fi ayyi makanin wa buqatin tahlikuna fihi ya'ti bikumullahu jami'a yaumal qiyamah. Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat niki Imam At-Tabari tahu dimanapun tempat kalian nanti akan meninggal, dimanapun daratan kalian akan meninggal, kalian semua pasti binasa, pasti rusak. Tahlikuna fihi, kalian pasti rusak di dalamnya. Ya tibikum wa jami'a. Lalu setelah kita rusak, setelah kita hancur, setelah kita binasa, Allah akan menjadikan kalian semua jami'ah, berkumpul. Ya tibikum wa jami'ah, ya Allah akan mengumpulkan kalian semua yaumul qiyamah, di hari kiamat. Maksudnya apa? Dimanapun kita meninggal, mungkin ono sing meninggal nang daratan, mungkin ono sing meninggal nang lautan terus jasadnya tidak ditemukan, mungkin saja kan. Mungkin ono sing saking sugene kepingin mati dikubur nang ngene bulan, atau dikubur nang planet Mars misalnya, atau dikubur di luar angkasa sekalipun. Di mana saja kita meninggal, kita nanti akan dikumpulkan kembali di hari kiamat. Bahkan di antara manusia mungkin ono sing carane ngubur iku diobong sampai jadi abu sekalipun, sampai menjadi abu sekalipun. Itu nanti ketika di hari kiamat akan dibangkitkan kembali jasad dan rohnya. Tentu niki adalah sebuah yang umum seperti itu. Yang mungkin ada pasti ada beberapa orang itu jasadnya itu tidak hancur dimakan bumi. Yang pasti jenazah para nabi, para rasul itu tidak akan hancur dimakan tanah, dimakan bumi. Siapapun nabi, siapapun rasul itu jasadnya pasti utuh. Begitu juga orang-orang yang mati syahid, atau siapapun yang punya keistimewaan tertentu, yuk semua ngerti di antara kula kali panjenengan situ sing hadir nang meniku lek mati jenazah utuh, jasadnya utuh sampai 1000 tahun, jenazah utuh sampai 100 tahun. Kan bisa-bisa saja seperti itu. Bisa-bisa saja. Tapi pada umumnya uang lek mati itu pasti rusak, pasti binasa, pasti hancur, dan Allah mengembalikan itu semua, membangkitkan setiap manusia yang mati, dimanapun mereka mati, dibangkitkan pada hari kiamat. Semua manusia, kan zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang hidup ketika hari kiamat, itu dikumpul kabeh. Wis gak usah ditakok ya apa carane membangkitkan, ya apa carane kumpul sak wong akeh, mosok ya cukup bumi iki. Wis mau alam. Jadi tidak perlu dipertanyakan apakah itu mungkin, bagaimana itu mungkin, bagaimana bisa seseorang yang sudah hancur menjadi tulang belulang, bahkan menjadi abu, kok mari mau dibangkitkan kembali, itu bagaimana bisa? Tanggalnya akhir ayat dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Inilah sing boten dipercaya oleh kaum ateis dan kaum agnostik. Lek ateis niku saiki wis gak sepiro usul. Orang-orang ateis sekarang sudah tidak gak sepiro usul. Tapi saiki sing beredar, sing lagi tren itu kaum agnostik. Kaum agnostik itu apa? Kaum
yang mereka niku meragukan keberadaan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dibuktikan ada, tetapi Tuhan itu juga tidak bisa dibuktikan kalau tidak ada. Itu adalah orang-orang agnostik, dan saat ini agnostik itu mendapatkan tempat yang banyak nanggone media sosial. Dengan kru komik stand up komedi niku ana wong jenenge ana sing kru sapa? Coki Pardede. Itu ada seorang agnostik dan itu banyak saat ini. Channel-channel YouTube itu banyak sekali saat ini orang-orang yang agnostik, mereka tidak percaya terhadap konsep keagamaan, tapi mereka juga tidak percaya dengan orang yang tidak beragama. Jadi dunia ini tidak bisa dibuktikan adanya Tuhan dan tidak bisa dibuktikan kalau Tuhan itu tidak ada. Podo-podo tidak bisa dibuktikannya sehingga mereka menamakan dirinya menjadi kaum agnostik. Nah, bagaimana bisa bumi yang sedemikian luasnya, angkasa yang sedemikian luasnya, dahsyatnya, itu kok tidak ada yang menciptakan? Itu kan sebuah ketidakmungkinan. Jarak antara bumi dengan matahari ini seandainya gak koyok ini, gak sak ini, kalau mboten ngecek berapa, seandainya lebih jauh lagi itu bumi akan dingin, manusia akan mati karena terlalu dingin, semuanya dingin. Tapi lek srengenge ini terlalu hidup dari yang semestinya sekarang ini, dunia akan menjadi panas, manusia akan mati semuanya. Bagaimana bisa semuanya teratur sedemikian, kok mereka mengatakan tidak ada Tuhan atau ragu dengan keberadaan Tuhan? Maka niku Imam At-Tabari sebagai penutup tenggone akhir dikatakan wa inna ma khassallahu azza wa jalla al-mu'minina bihadhil ayati ala ta'atihi wa tazawwudi fid dunya lil akhirah. Tenggone ayat niki Gusti Allah dawuh, Gusti Allah mendorong orang-orang mukmin agar senantiasa taat kepada Allah di dunia sebagai bekal di akhirat nanti. Makanya ada makalah yang masyhur, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Maka ketika kita hidup di dunia, maka gunakan kesempatan kita untuk selalu bercocok tanam, selalu menanam agar kita panen ketika hari akhir nanti. Kulo kali panjenengan ketika melakukan perjalanan jauh, buiku nek Wali Songo, buiku umroh, buiku haji, kita selalu pasti mempersiapkan bekal kita supaya perjalanan kita cukup, gak sampai kekurangan. Pertanyaan nih, apakah perjalanan menuju akhirat kita nanti kita sudah mempersiapkan bekalnya? Mugi-mugi pertemuan niki saged dadosno ketaatan kita bertambah. Ketaatan kita bertambah. Taat supaya nopo? Gawe bekale perjalanan akhirat. Sebab perjalanan akhirat itu sangat panjang dan kita memerlukan bekal yang sangat banyak. Nah, salah satu bekal yang kita gunakan adalah memperbanyak bacaan sholawat. Sabtu menit situ mulu tante ini. Situ, hadir apa ya? Insya Allah. Mugi-mugi intal mulang mulut iki meni Sabtu nopo mulutan oleh syafaat Kanjeng Nabi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa sallallahu Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna min ahli syarri wal khair. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadika as-shalihin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadika as-shalihin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ibadika as-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.